selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Semangat ya. Oke, kita berjumpa lagi di sini. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-5 setelah kita beraktivitas kemarin. Hari ini kita akan memasuki materi konfigurasi elektron. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah semangat mengikuti pelajaran? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Terima kasih. Kita akan bersama-sama dulu membuka pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa hari ini Ibu akan pimpin. Nanti itu yang doa penutupnya nanti mohon salah satu yang punya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Baik. Puji Tuhan bahwa hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk bertemu lagi di sini di kelas ini ya. Kemudian hari ini masuk semua ya. Eli hadir? Hadir, Bu. Oke, kemarin habis sakit ya? Iya. Oke, sehat selalu ya. Kemudian untuk kelas hari ini apakah ada yang menyampaikan di WA group kelas? Untuk Darwati, apakah teman-temannya masuk semua? Oke, lihat semuanya juga masuk semua ya. Jadi hari ini puji Tuhan bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada yang kurang suatu apapun. Baik, untuk hari ini sebelum kita memasuki materi konfigurasi elektron, masih ingat pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas mengenai perkembangan teori atom. Nah, kemudian masih ingatkah konfigurasi elektron menurut Niels Bohr? Nilasari, ingat? Kemarin kita sudah bersama-sama mengingat teori atom menurut Niels Bohr. Materi mengenai Niels Bohr. Elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu, Ibu, yang disebut dengan kulit. Ya, baik. Jadi elektron menempati setiap kulit di dalam lintasannya ya. Kemudian kemarin kita juga sudah sampai ke teori atomnya mekanika kuantum. Ingat bagaimana bunyi dari teori mekanika kuantum? Coba tanya ke Susanti, gimana Susanti? Ingatkah teori mekanika kuantum kemarin? Bu Susanti, mana Bu Susanti? Iya, Bu, nggak jelas sih suaranya Ibu Margaret di sini. Oh, nggak jelas. Oke. Dianggap sudah aja Bu Margareta, nggak jelas katanya. Kemudian terakhir kita kemarin juga sudah mempelajari mengenai 4 bilangan kuantum. Apa saja 4 bilangan kuantum? Mungkin Bilangan kuantum utama. Magnetik. Kemudian azimut dan bilangan kuantum spin. Kuantum utama, kemudian azimut, kemudian magnetik, kemudian spin ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yus yang belajar. Nah, kemudian hari ini teman-teman setelah kita mempelajari teori atau mekanika kuantum, kita sama-sama tahu bahwa ternyata elektron itu menempati
dalam suatu ruang yang disebut dengan orbital. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bahwa ternyata elektron itu mengitari inti atom itu bisa kita ibaratkan seperti tata surya ya. Tata surya di sana kita tahu bahwa ada matahari sebagai pusat, kemudian ada planet-planet yang mengitarinya. Nah, seperti halnya elektron itu juga mengitari inti atom seperti halnya planet mengitari matahari. Cuma perbedaannya, kalau planet itu mengitari sesuai lintasannya, sedangkan kalau elektron mengitari inti atom sesuai dengan lintasannya, dan lintasannya itu di dalamnya nanti kita akan masih menemukan ada kulit-kulit Ibu akan menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini harapannya nanti bahwa kalian bisa menentukan konfigurasi elektron dan menemukan kedepannya nanti akan menemukan pola elektron keluar yang akan mencirikan mereka nanti ke dalam golongan dan periode saat kita belajar tabel periodenya. Baik, untuk hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama dengan sistem berkelompok. Nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok yang berisi 4 orang. Nanti mohon kalian bisa menyesuaikan diri berdasarkan kelompok yang dibuat ya. Nah, kemudian untuk masalah yang akan kita angkat kali ini, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini, bahwa tadi kita mempelajari yang namanya konfigurasi elektron. Nah, ini sudah Ibu tuliskan konfigurasi elektron ya. Konfigurasi elektron itu nanti akan dibantu dengan 4 bilangan kuantum yang sudah disampaikan di materi yang lalu. Tadi sudah disebutkan oleh Virus ya, bahwa konfigurasi elektron itu nanti akan menggunakan 4 bilangan kuantum dan tentu saja nanti akan ada 3 aturan. Jadi ada 3 aturan. Yang pertama nanti ada aturan Aufbau. Yang kedua nanti ada aturan Hahn. Dan yang ketiga nanti ada asas larangan Pauli. Jadi dalam menuliskan konfigurasi elektron itu nanti akan ada aturannya. Nah, bagaimana aturannya? Nanti kita akan lihat bersama-sama saat nanti kalian Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Baik. Untuk kelompok pertama, nanti ada Dawati, ada Nilasari, ada Siska, kemudian ada Eli, kemudian kelompok yang kedua, nanti ada Sarifudin, ada Rahmat, kemudian ada Ayus, kemudian ada Nilasari Bintang, dan selanjutnya yang kelompok yang terakhir, nanti akan ada Widya, kemudian ada siapa yang belum ikut ya? Ada Widya, kemudian ada Susanti, dan nanti ada juga Bintang juga. Baik, anak-anak, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Dan yang ini untuk kelompok 3. Jadi silakan diamati. Nah, sebelum kita melihat LKPD kita akan bersama-sama menyimak video animasi yang Ibu berikan supaya nanti kalian tahu bagaimana penempatan elektron di dalam komputer. Oke, ini videonya. Coba disimak baik-baik ya.
Pertama kita buka aplikasi virtual orbital 3D. Kita bisa download di Play Store. Klik Start. Nah, ini merupakan orbital S. Jadi orbital S itu bentuknya bulat. Kemudian ada orbital P. P bentuknya seperti ini. Orbital D. Ada orbital F. Jadi semakin kompleks. Ada 3 tipe orbital P. Ada PX, PY, dan PZ. Berdasarkan sumbunya. Setiap jenis orbital ini berisi 2 elektron. Hal ini yang menyebabkan orbital P itu berisi 6 elektron karena ada 3 jenis orbital P. Untuk orbital D itu ada 5 jenis. Setiap orbital ini berisi 2 elektron sehingga orbital D itu maksimal terisi oleh 10 elektron. DXY seperti ini bentuknya. Bentuk ini merupakan lintasan-lintasan elektron. Jadi elektron bergerak itu di dalam area ini. Ini DXY, kemudian ada DX kuadrat, min Y kuadrat, DZ kuadrat seperti ini. Lintasan elektronnya. Contohnya, helium 1s2, maka dia hanya berupa bulatan karena di orbital S ada 2 elektron. Be 1s2, 2s2. Nah, orbital S di kulit pertama itu terlihat di bagian dalam, kemudian di bagian luar itu merupakan orbital 2s. Karbon 1s2, 2s2, dan 2p2 bagaimana? Seperti ini. Jadi ada 2s, 1s, terlihat di paling dalam, yang paling luar itu 2p. Hanya berisi 2 elektron. Oksigen 2p4. Di orbital P dia berisi 4 elektron. Neon 2p6, kan terlihat elektronnya dan jumlahnya 6. Magnesium, ini contoh yang tadi, ada 1s di paling dalam, 2s, kemudian 2p. Nah, kita lihat, nah 2p ada 3s, maka 3s ini berada di areanya lebih luas dibandingkan 2p6. AR seperti ini bentuknya, ada 3p6. Nah, sama-sama nih ada 2p dan 3p. Terlihat 2p itu lebih kecil, sedangkan 3p lebih besar dan lebih berada di luar. Semakin banyak elektron, orbitalnya akan semakin menumpuk banyak dan semakin kompleks. Jadi sebenarnya tidak sesederhana 1s2, 2s2, dan seterusnya. Kalsium, nah dia berada di 4s2. Ada berapa S? Kita lihat ternyata ada 4S. S pertama paling dalam, S di kulit kedua, kulit ketiga, dan di keempat. Fe, nah itu Fe berada di 3D6. Jadi ada bermacam-macam bentuk orbital D yang ada di Fe. Ini merupakan animasi
dari konfigurasi elektron dengan orbitalnya. Semoga bisa mempermudah kita dalam membayangkan susunan elektron yang ada di dalam atom. Sangat kompleks. Semua sudah menyimak videonya masing-masing ya, dan kalian juga sudah menerima LKPD masing-masing di dalam kelompoknya. Tadi di awal pembelajaran Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok. Untuk selanjutnya, mari bersama-sama nanti silahkan melihat LKPD kalian. Di LKPD kalian di sana Ibu memberikan prinsip penulisan konfigurasi elektron, jadi ada teorinya dari prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Jadi silahkan ada bagian-bagian yang kosong itu diisi. Kemudian untuk latihan awal nanti silahkan kalian melengkapi tabel yang ada di dalam LKPD. Nah, di dalam melengkapi tabel maupun di dalam mengerjakan LKPD nanti, silakan kalian bisa menggali dari berbagai sumber. Selain itu, kemarin bahan ajar maupun PPT, kemudian maupun LKPD-nya juga sudah Ibu share di tim sekolah Quintal ya. Nanti jadi kalian bisa mengaksesnya di sana juga. Nah, kemudian selanjutnya nanti di bagian terakhir konfigurasi elektron, kalian juga akan mempelajari mengenai aturan penuh dan setengah penuh, serta bagaimana menuliskan konfigurasi elektron dengan peningkatan gas kimia. Nah, baik, silakan dikerjakan mulai dari tabel yang sudah Ibu berikan. Kemudian ada tantangan 1, ada tantangan 2, ada tantangan 3, ada tantangan 4, dan ada tantangan 5. Silakan soal-soal itu dikerjakan di dalam kelompok. Oke, selamat bekerja di dalam kelompok dan tetap semangat. Nanti di akhir Ibu akan tetap berikan penguatan. Untuk tugas kelompok ini silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Ibu akan cek bagaimana kerja kalian di dalam kelompok. Kelompoknya Novira Fadi, bagaimana, ada kendala? Novira? Bisa ya? Ada, Bu. Oke, siap. Itu akan cek kelompoknya Siska. Siska, bagaimana kelompokmu? Apakah ada kesulitan? Maaf Bu, sejauh ini belum Bu, aman, lancar. Silakan tetap bekerja di dalam kelompok ya. Baik, waktu bekerja di dalam kelompok sudah selesai ya. Nah, untuk selanjutnya, nanti perwakilan setiap kelompok Ibu minta untuk maju ke depan untuk memberikan pembahasan mengenai tantangan 1, tantangan 2, tantangan 3, dan tantangan seterusnya. Nah, kita akan coba mulai, nanti di akhir Ibu tetap akan memberikan penjelasan ya untuk materi ini. Kita lihat bersama-sama untuk tantangan yang pertama. Oke, untuk kelompoknya bisa, apakah sudah mencoba untuk membahas tantangan 1 ini? Di sana tertulis unsur X dan Y merupakan isobar. Jika unsur X memiliki nomor massa 42 dan unsur Y memiliki neutron 18, maka tentukanlah konfigurasi unsur Y. Coba ya Bu, konfigurasi elektronnya. Belum bisa Bu. Oke, belum bisa. Apakah ada kelompok lain yang bisa memahami soal ini? Nah, ada kata-kata isobar.
Isobar itu kemarin sudah kita pelajari. Isobar itu yang sama apa anak-anak? Ayo. Ayo. Isobar. Iya, Ibu. Ya. Belum bisa, Ibu. Virus, apakah nomor atomnya, apakah nomor masanya? Ya. Saya tahu. Nomor masa ya. Nomor masa, Bu ya. Siapa ya? Silakan ya, Mas Sandi. Coba yang sama apa? Nanti kan sudah bilang ada isotop, isobar, dan isotop. Kalau isotop, itu kemarin yang sama nomor atomnya. Kalau isobar, itu berarti yang sama adalah nomor masanya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Jika unsur X memiliki nomor massa 42 dan unsur Y memiliki neutron 18, ini berarti nanti dibuktikan penguatan ya untuk tantangan 1. Dapatkan X dan Y itu adalah isobar. Kemudian untuk X itu nomor masanya adalah 42. Kemudian untuk Y ini neutronnya adalah 18. Ini adalah 3 kata kunci yang perlu kita perhatikan. Nah, isobar itu berarti nomor masanya sama. Sehingga X nanti nomor masanya adalah 42, maka yang Y itu nomor masanya juga 42. Kemudian ada informasi tambahan. Ada informasi tambahan di mana di sana neutronnya adalah 18. Jadi kalau neutronnya 18, apakah ada yang bisa menjawab berapakah nomor atom Y? Nanti bagaimana dengan kelompok kalian? Jadi nomor masanya 42, kemudian neutronnya 18, maka nomor atom Y-nya berapa, Susanti? Susantinya pergi sholat, Bu. 42, 18. 16 ya, Bu? Dari mana? Nomor atomnya 16 ya, Bu? 42 dikurang 18. Ulangi. 18. 18. Salah kok. 26. 26. 26, Bu. 26, Bu. 24, Ibu. Iya, 20. 6. Salah Jadi, saya. 24. 4. Itu dari Ibu Pandu untuk mengerjakan soal ini, kemudian nanti silakan kelompok selanjutnya untuk menyelesaikan konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron. Oke. Dan ini tadi berarti Ibu nyatakan bahwa kelompok-kelompok sudah melakukan tugasnya dengan baik ya, tetapi memang perlu ditambah lagi kajian literasinya supaya nanti saat kita memecahkan soal dengan kesulitan yang lebih tinggi, nanti kita bisa sama-sama menyelesaikannya ya. Nah,
Ini itu akan memberikan penguatan untuk konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu tadi ditentukan adanya aturan atau asas auto. Dalam kerja kelompok tadi kalian menemukan bahwa menurut asas auto pengisian elektron itu harus dari kulit dengan energi yang rendah ke yang tinggi. Jadi setelah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Kemudian untuk kelompoknya Susanti, saat tadi menuliskan 1S, di sini 1S-nya diisi berapa? 2 Tadi dibaca 4. Kemudian bisa dilanjutkan Susanti setelah 1S 2S berapa? 2PS 6. 2S 2. Terus habis itu 2P 2P 6. 3S 3S 2. 6. 4S 2. 3D 10. ya. Nah, jadi sesuai dengan tantangan 1 yang sudah ditampilkan oleh kelompok tadi, apakah Y-nya sudah benar atau belum? Kita lihat, kalau misalnya Y-nya ada 24, berarti penulisannya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3J4. Itu kalau berdasarkan tingkat energi. Tetapi itu akan memberikan penguatan bahwa ada aturan penuh dan setengah penuh yang harus kita perhatikan. Berarti ini adalah dikatakan belum stabil. Berdasarkan aturan penuh dan setengah penuh, maka ini nanti penulisannya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, dan 3J6. Nah, tadi bagian LKPD-nya juga sudah ada ya. Nah, untuk selanjutnya, itulah penguatan yang Ibu berikan. Nanti diingat lagi bahwa ada aturan. Ini kaitannya pengisian elektron di dalam sel ya. Jadi itu akan memberikan penguatan untuk yang tantangan 1. Jika Y24 berarti nanti silahkan dimasukkan ke dalam orbitalnya. S2, 2S2, 2P, 2P, kemudian nanti 4S baru 2P. Sudah dilakukan oleh kelompok yang lain tadi sudah benar ya. 2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4S, ya. Setelah itu 4S1, setelah itu 3J. Nah, ini saat kita belajar aturan hari ini, barulah kita tahu bahwa ada, nanti tolong diperhatikan aturan penuh Progress. dan penuh. Dan kemudian yang terakhir, nanti ada asas larangan Pauli. Larangan Pauli mengatakan bahwa tidak ada elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Sehingga saat kita menuliskan elektron yang ke 4 dari dan ini posisinya adalah di 3J5,
Maka seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, harga N-nya adalah 3, L-nya adalah 2, kemudian N-nya adalah plus 2, dan S-nya adalah 2. Nanti akan berbeda dengan elektron yang berada di 3J4. Oke. Nah, itu anak-anak penguatan yang Ibu berikan. Dan berdasarkan kerja kelompok yang sudah kalian lakukan tadi, semua kelompok sudah melakukan diskusi dengan baik, kemudian sudah melakukan presentasi dengan baik juga. Nah, kemudian di akhir pertemuan ini nanti harapannya masing-masing dari kalian bisa menyimpulkan apa kegiatan kita hari ini berkaitan dengan konfigurasi elektron. Bahwa konfigurasi elektron tadi harus memenuhi 3 aturan. Aturan apa saja? Dia bisa mewakili kelas. Aturan Han, aturan Han, asas Aufbau, dan larangan Pauli. Ya, betul. Kajian literatur bahwa soal-soal yang kita pelajari hari ini itu baru beberapa saja. Kalau misalnya nanti kalian melakukan penelusuran lebih lanjut, kalian pasti akan menemukan soal dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Dan kemudian untuk kegiatan hari ini, kita akan tetap melakukan proses ya anak-anak. Nah, itu akan memberikan 5 soal pilihan ganda. Dan 5 soal pilihan ganda itu sudah Ibu upload ke SIM sekolah kita, yaitu Quintal. Sehingga kalian bisa mengerjakannya secara online dari sekarang saat Ibu buka sistemnya. Baik, Ibu buka sistemnya sekarang. Dan 5 soal pilihan ganda, silahkan handphonenya bisa dibuka, Ibu sudah start. Silahkan kerjakan 5 soal pilihan ganda tersebut, kemudian berikan jawaban yang paling tepat. Waktunya adalah 5 menit. Semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab ya, karena kalian sudah belajar. Semoga hari ini ada hal yang bisa kita dapatkan bersama-sama. Hari ini kita sama-sama sudah berproses bersama di dalam konfigurasi elektron. Alangkah baiknya kita juga berefleksi bersama-sama. Artinya dalam materi ini kita akan sama-sama tahu apa yang sudah kita dapatkan, apa yang masih harus kita pelajari lagi, dan ternyata bahwa keteraturan itu tidak hanya dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, bahwa keteraturan itu ternyata di tingkat atom bahkan elektron pun di sana ditemukan bahwa setiap elektron itu harus menempati orbitalnya masing-masing. Seperti halnya kita juga harus menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Baik, anak-anak, ini kita cukupkan sekian. Kemudian nanti untuk ke depan kita akan melanjutkan masih di konfigurasi elektron. Kita nanti di pertemuan selanjutnya akan mempelajari mengenai pola konfigurasi elektron terluar yang nanti akan mengarahkan kita kepada letak unsur di dalam tabel periodik. Jadi nanti kalian belajar mandiri terlebih dahulu. Kemudian nanti materi juga akan Ibu upload di Quintal, jadi kalian bisa akses dulu sehingga kalian bisa belajar terlebih dahulu. Kemudian akhir kata tetap semangat untuk menjalani tugas kalian hari ini sampai nanti pulang sekolah, dan
Kita akan tutup bersama-sama di dalam doa. Ibu mohon siapa ya? Tadi yang mengundang itu ya. Ibu mohon saya untuk menutup doa pada siang hari ini. Yang mari, Khairul silahkan pimpin doa. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, maka mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Doa dimulai, selesai. Terima kasih banyak Khairul yang sudah menutup doa pada hari ini, dan selamat siang, tetap semangat untuk menjalani hari ini, tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih.